وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمال لكمالك وعدد كماله. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل وعاصم بجاه بشير نظير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا فضلك وانصر علينا من رجائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang kami hormati, sahibul bait, sahibul DKM Musalla Al-Fah, Bapak Ustaz Nurutani, yang kami hormati dan kami cintai guru kita bersama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, yang kami hormati para tuan-tuan guru, Al-Ustaz Abdul Somad, Al-Ustaz Nuruddin, Al-Ustaz Naib Mukhtar, guru kita bersama Al-Ustaz Abdul Rahim, para asatiz lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, para ketua-ketua DKM Masjid dan Musalla se-Kelurahan Kalibaru, para ketua-ketua RW, ketua-ketua RT dan Bapak Lurah kita, dan para bapak-bapak haji, tokoh-tokoh masyarakat, para alim dan ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi, talab ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat-hajatnya jadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, dan mudah-mudahan sampaikan kepada kita sekalian umatnya. InsyaAllah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah kepada Allah, berziarah ke makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah apabila kita diwafatkan, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka ta'lim kita ini dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan ta'lim kita ini selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah guru-gurunya yang membimbing, istiqomahnya jamaah yang hadir, dan mudah-mudahan Allah sehatkan guru-guru kita semua, Allah berkahi hidupnya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin dan hadirat, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama pembacaan ham yakni kubur yang akan disampaikan oleh atau dipimpin oleh Ustaz Syamsuri, dan nanti akan ditutup doa khatmul Quran sekaligus doa hadiah kubur oleh Ustaz Rajadi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, sebelum kita berlanjut, marilah kita terlebih dahulu kita kiriman pagi hari kubur wabil khusus Sohibul Wakaf Bapak Haji Yamin Pak Haji Rani dan Haji Jaitan dan ahli kubur kita semua yang hadir. Mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الذي يبث في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون. والأرض لله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعلم في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يسمع الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعلمه إلا بما شاء. وسع كل السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي الحكيم. أستغفر الله العظيم. أقول لكم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي للجلال ولك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالعرف.
Alhamdulillah dan terima kasih atas dibacakannya sholat dustur. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita bersolat kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun nanti di kelak di akhirat nanti. Amin. Ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-fatihah ila hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa darajatil ayyunina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila khususan bil khusus sa'idul ma'alim nasra'il ibad lil 'alim al-allama al-syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ilmihim fid din wad dunya al-akhirah. Summa jamil arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina biddatina wa 'ammatina wa 'ammatina wa ashabina wa talamidhatina wa man ahabba ila jamil arwahi sahibi hadhihi al-qaryah wa hadhihi al-balda min al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah bi sirri lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada pagi hari ini kita dikumpulkan di dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridai dunia dan akhirat. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam taatillah wa taatur Rasul, jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya,
yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami yang istiqamah, yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi saudara-saudari kami di Palestina ya Rabb. Ya Allah, berikan kemerdekaan kepada Palestina ya Rabb. Ya Allah, berikan kemerdekaan kepada Palestina ya Allah. Hancurkan Zionis Israel dan para sekutunya ya Rabb. Hancurkan Zionis Israel dan para sekutunya ya Allah, sehancur-hancurnya ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami tercinta Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara, serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia, yang ingin mengambil harta kekayaan negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Rabb, hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan dengan sehancur-hancurnya ya Rabb mereka semua ya Rabb. Porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan dan kerugian kepada mereka semua ya Allah. Gagalkan rencana jahat buruk mereka, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuntut, saling menuduh, saling membuka kejelekan di antara kejelekan yang mereka perbuat di dalam kejelekan ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Asyarul hadirin, jamaah suka dimuliakan oleh Allah, wa khusus pada guru yang mulia, guru kita, orang tua kita, orang ya Haji Dadang, mudah-mudahan dia senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya Haji Naim Mukhtar, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Haji Nur Ali Mansur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nasir Azhari, para ketua kuliah subuh kita, Abdul Rahim, para ketua DKM Masjid dan Musola yang al-Faqir hormati, wabil khusus ketua Musola Al-Falah Ustaz Nur Tani, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita langsungkan pelajaran kita, teruskan yang kemarin di dalam halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi daril amin. An Sa'id bin Hilal rahimahullah ta'ala telah berkata, riwayatkan nasihat Sa'id bin Hilal rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Innal abda idza aznaba minallahi ta'ala alaihi bi'arba'il khisalin. Apabila seorang hamba, siapapun dia, seorang hamba ini khususnya umat Nabi Muhammad SAW yang dibedakan dengan umat-umat yang lain, apabila beliau, mereka hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad ini berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka Allah anugerahkan dia 4 perkara. Hebat umat Nabi, berbuat dosa masih diberikan 4 anugerah Allah. Luar biasa, berbeda dengan umat-umat yang dulu. Apa 4 perkara yang Allah berikan anugerah tersebut? Yang pertama, la yahjubu anhu rizqu. Dia maksiat, Allah enggak, bukan Allah cegah rezekinya. Dia berbuat maksiat, tetap rezekinya dikasih Allah.
Dia berbuat maksiat, rezekinya nggak dihilangin oleh Allah. Hebatnya ya. Coba Masya Allah. Kenapa kok Allah orang maksiat rezekinya nggak dikurangin oleh Allah? Yang maksiat rezekinya ada, yang taat rezekinya ada, yang iman rezeki ada, yang kagak iman rezekinya dikasih sama Allah. Kenapa demikian? Kita terkadang suka lihat, nah apa sih yang maksiat dikasih terus rezeki, beda duitnya buat maksiat. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau ngasih orang, ngasih hambanya hanya yang ibadah doang dikasih rezeki, yang nggak ibadah nggak dikasih rezeki. Ada orang maksiat terus nggak dikasih rezeki sama Allah, kira-kira ada nggak orang yang maksiat? Kalau yang maksiat nggak dapat rezeki, kira-kira ada nggak yang nggak maksiat? Kagak ada. Allah nggak mau orang itu meninggalkan maksiat karena dunia. Allah pengen dia meninggalkan maksiat karena iman dan perintah Allah. Ya, kayak begitu. Dia mau maksiat, dia mau apa, Allah kasih rezeki. Supaya apa? Imannya yang ditegur. Dengar nggak perintah Rasul? Dengar nggak Al-Quran, firman Allah? Dengar nggak dari para ulama-ulama menasihatkan kita suruh tarkil ma'asi, suruh tinggalkan maksiat? Kalau kita nggak dengarkan, Allah tetap kasih. Allah kasih dia rezeki. Bahkan orang yang maksiat rezekinya lebih banyak, Allah kasih. Cuman beda dengan rezeki orang yang ahli takwa, ahli ibadah. Kalau yang ibadah rezekinya dikasih sama Allah, cuma dikasih berkah. Yang maksiat dikasih cuma nggak berkah. Gimana rezeki nggak berkah? Beda dengan rezeki berkah. Kalau rezeki yang berkah sedikit aja cukup, apalagi banyak lebih. Kalau rezeki yang kagak berkah, lihat usahanya banyak, duitnya banyak, kalau kumpul cuma pusing yang diomongin. Udah usahanya jalan, warungnya jalan, kalau kumpul pusing. Apanya pusing? Rumah bagus, mobil punya, yang diomongin pusing. Itu salah satu. Kedua, rezeki yang kagak berkah, ya Allah berikan keluarganya nggak ada berkah. Susah diajak keluarganya, anaknya diajak sholat susah, diajak ngaji susah, istrinya diajak sholat susah, diajak ngaji susah, disuruh tutup aurat pun susah. Itu ciri rezeki yang agak berkah, karena dimakannya tidak menjadikan keberkahan di dalam tubuhnya, maka menjadi nolak di dalam agama. Susah. Giliran nanti ya rezeki yang kagak berkah ini, lihat bagaimana dia tasarrufnya, bagaimana dia gunakannya. Kalau rezeki yang berkah dibawa kebaikan enak, diajak, ini masjid musola mau bikin maulid nih, dikit lagi bulan maulid, oh siap, ngasih buat ibadah, ngasih, karena rezekinya berkah. Rezeki berkah itu datang dari kebaikan, keluar kebaikan. Tapi kalau rezeki yang nggak berkah, hasil dari haram, keluar haram. Kita mau dangdutan nih, gimana nih, dangdutan besok? Oh siap, udah ngasih dangdutan jutaan, giliran pengen maulidan 10.000, 50.000 aja udah bangga, ini tak ampun. Nah, jadi rezeki itu gimana masuknya? Kayak kita nih air nih, kita nih manusia, ya ada wadah rezeki. Wadah ini bagaimana isinya? Kalau teko diisiin kopi, keluarnya kopi. Teko diisiin air putih, keluarnya teko. Diisiin susu, keluarnya susu. Gimana masuknya tuh duit? Masuk duit haram, maksudnya keluarnya haram. Gak ada duit haram keluarnya masuk, itu gak ada. Masuk duit halal, keluarnya ke tempat halal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih rezeki kepada orang, pada hambanya sesuai dengan pekerjaannya. Tinggal kita bilang, berpikir, ini kita ini duitnya berkah apa enggak? Lihat, kita gunain untuk apa? Ya, gunainnya untuk apa nih?
gunain untuk yang haram, oh berarti hasilnya jangan-jangan orang masuknya kopi ya pasti keluar kopi kayak begitu. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala makanya tidak memberikan kepada manusia kalau dia berbuat maksiat Allah kurangkan rezekinya, enggak, Allah kasih supaya apa? Iman yang Allah pilih. Kau iman enggak kepada Allah, kau yakin enggak kepada Allah, kau bakal baliknya kepada aku. Kalau yang iman ya Allah takut walaupun duitnya dikasih banyak, waduh saya hidup bukan untuk di dunia, saya hidup buat di akhirat. Ngapain nyari rezeki sampai yang haram, ngapain nyari rezeki sampai pecah belah umat, ngapain nyari rezeki ya sampai membuat paham-paham yang baru, ngapain nyari rezeki, nyari pangkat ya, menghina ulama-ulama, ngapain jadi rezeki jadi pengkhianat agama, jadi pengkhianat negara. Dia tidak berpikir sebanyak apapun duit yang ia dapatkan, duitnya, dunianya tetap dia bakal tinggalin, tapi di sananya di akhirat dia akan tanggung jawab dengan tanggung jawab yang besar. Ya, ad-dunya halalul hisab wa haramuhul iqab. Dunia halalnya dihisab, haramnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tahu, jangan ya Allah, jangan kita pakai ini lagi deh Pak, ya dia maksiat ada duitnya, rezekinya nggak apa-apa, emang Allah kasih. Yang ibadah alhamdulillah, tapi kan enakan kita Pak, pagi-pagi kita makan apaan aja enak, usahanya nggak kemana-mana, datang ini tuh rezeki yang nyamperin sendiri. Masya Allah, pagi-pagi itulah rezeki orangnya berkah. Yang pertama itu. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah mengambil kesehatan kepada orang yang tukang maksiat. Terkadang kita empat benar sama orang yang tukang maksiat, orang yang jahat, orang yang zalim, didoain kagak sakit-sakit, didoain mati panjang umur, udah masuk di ICU hidup lagi. Kok begitu? Sampai kita bingung. Ini orang tukang maksiat, umurnya panjang, badannya sehat, jalan yang baik-baik, umurnya Masya Allah. Sehingga orang bilang udah kalau menjadi panjang umur jangan baik-baik, cepat matinya. Kenapa Allah kasih yang demikian? Ya, kalau udah baik, udah bagus, ya Allah ambil. Kenapa? Jangan sampai jadi jelek lagi. Allah kasih kehidupan yang layak. Sesungguhnya innal aisha aishul akhirah. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia nggak kekal. Allah nggak mau orang-orang yang udah bagus kelamaan di dunia takut jelek, takut balik lagi. Makanya Allah ambil. Tapi yang udah jelek biarin aja tambah jelek. Supaya apa? Dia udah jelek, tingkah lakunya jelek, zalim sama orang, ya. Diberikan kekuasaan, zalim dengan kekuasaannya. Allah kasih dia panjang umur, udah sakit baik lagi, stroke sehat lagi. Ya udah apa aja dikasih, sehat lagi sampai kita bingung. Ingat, Allah gak bakal ambil, Allah gak berikan dia penyakit. Kenapa? Supaya dia tidak ada dalil nanti di akhirat, supaya tidak ada hujah di akhirat. Gak ada. Sebagaimana di dalam kitab Mukhtasar Qurtubi mengatakan kenapa Allah berikan sehat kayak Fir'aun. Fir'aun seumur hidup gak pernah sakit, supaya Fir'aun itu gak berdalil sama Allah. Kata Allah, kan kamu di dunia aku udah berikan, yang gak pernah sakit kan nanti di akhirat. Kamu di dunia aku gak kasih sakit, makan enak, duit banyak, kekuasaan ada, sakit kagak. Ya, perempuan gonta ganti perempuan dunia. Makanya di akhirat kamu sekarang ngadepin sakit, disiksa. Ahli surga dapat bidadari, kamu kagak. Ahli surga makan enak-enak, kamu kagak. Ahli surga sehat badannya, kamu ya digebukin gitu. Jadi nggak ada dalil lagi. Allah kasih dia badannya sehat,
Oh, ada saat mungkin sehat, mungkin tua, bukan mungkin sadar, malahan mungkin. Nah ini nih, seharusnya kita ya udah mungkin kesana umur kita itu mungkin banyak sadar, mungkin introspeksi diri kita, mungkin muhasabah diri kita, jangan mungkin kesana, mungkin ada, mungkin gede, mungkin sombong, mungkin jauh dari masjid, mungkin jauh dari para ulama, mungkin jauh dari taklim. Wah bahaya, adanya di tempat dangdutan ya, apal semua dangdut, asma Allah gak apal. Nah, kalau ditanya di sana emang lagu dangdut ya, ada hati-hati yang kayak gitu nih, hati-hati. Makanya ya, yuk kalau ada orang yang diberikan dan ahli maksiat tapi badannya sehat ya, badannya sehat, badannya nggak kekurangan apapun, memang Allah kasih begitu supaya dia nggak ada tuntutan nanti di akhiratnya. Kasih Allah silakan. Si Fir'aun, si Korun dikasih harta melimpah, si Korun mau apa-apa. Kaum Ad, kaum Samud, Namrud, Allah kasih, tapi ujung-ujungnya mereka disiksa oleh Allah abadal abidin, tidak ada berhenti-hentinya. Sampai kapan? Sampai wallahu a'lam bishawab, kita nggak bisa nentuin. Yang penting selama-lamanya. Karena itu saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita diberikan oleh Allah SWT ahli ibadah, suka ibadah, badan kok sakit-sakitan, wajar. Gak apa-apa, sakit sementara, nanti kita nggak sakit-sakit lagi di sana. Gak apa-apa, justru sakit kita ini mengampuni dosa. Ya dulu kita tukang jalan kemana aja, nggak, tangan saya sekarang ini rada sakit begini. Ingat-ingat dulu tukang nyawer. Iya, sekarang Allah ampuni dosanya. Ya begitu. Dulu kita jalan-jalan kemana kita jalan. Sekarang diberikan, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, untuk kok hapusin masih hamba hidup. Kalau nggak dihapusin sampai ke bawah mati gimana? Kan bahaya. Bersyukur sama Allah. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Untuk ada yang nasihatin, yang pas nasihatin kurang ada dulu yang disinggung. Bukan, guru semua ulama memberikan nasihat tujuannya supaya kita ngingetin dengan gaya masing-masing ya, tujuannya lillah wa fillah, agar kita ingat kematian. Jadi kalau kita diberi, udah sekarang udah ahli masjid, udah diam di musala, udah terus kita dikasih sakit, jangan aneh bahwa sakit kita itu ngampunin dosa-dosa kita yang lalu. Berarti Allah sayang sama kita, berarti Allah cinta sama kita, berarti Allah lagi deket sama kita, dicuci supaya kita nanti meninggal nggak bawa lagi ke dosa. Itulah keuntungan. Jangan saya semenjak sekarang ngaji ikut Tuhan jadi sakitan dulu. Iya, itu dicuci. Kalau kita nih mobil udah tabrakan Pak, kita pakai mobil tabrakan, pengok, hancur, kira-kira dikerjain di bengkel gimana tuh? Diketok, dimartil, dielas, dipotong, coba ditambal, digosok pakai amplas, begitu ditarik, kedebuk, pas udah beresnya mulus lagi. Kayak orang yang udah banyak dosa dicuci sama Allah. Sakit ini ya Allah, sekarang kaki jadi kayak begini ya Allah, pinggang ya Allah, ada aja lagi penyakit, ya wajar bilang alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala lagi menghapusin kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang barokah, manfaat. Allah ampunkan kesalahan kekhilafan kita. Allah istiqamahkan kita di setiap pengajian kita. Ya Allah, jangan kau panggil kami semua ya Allah sebelum kami bisa bertaubat, sebelum kami ya Allah kau ampunkan kesalahan kekhilafan kami. Ya Allah, apabila ya Allah kau panggil kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawatan dulu Pak, yuk. Selawatan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Ilahi antal maqsudi wa ridhal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru kita, Habibana al-Mahbub al-Habib Hashim bin Faris al-Kaf mata'anallahu fi tuli hayatihim. Hadratul mukarramun Bapak Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, Bapak Kiai Abdul Samad, Bapak Ustadz Nuruddin, Bapak Ustadz Abdul Rahim selaku Ketua Majelis Suka, MC kita yang ganteng luar biasa, Ustadz Asep Ajhari, Ustadz Haji Asep Ajhari, Bapak Ustadz Samsuri, BKM Musolah Al-Falah, Bapak Ustadz Nurqani, serta bapak-bapak yang lainnya. Ini kalau saya sebutin satu-satu, ujung-ujungnya jam 9 kita baru pulang ini Pak. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para jamaah Majelis Suka, para kiainya, para ustadznya, para ibu-ibunya yang hadir di kesempatan pagi hari ini, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kepada bapak ibu semua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita telah mendapatkan ilmu. Ini orang yang sholat subuh Pak berjamaah fi zimmatillah, dalam tanggungannya Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah dalam tanggungannya Allah. Kita punya utang Pak, ditanggung sama orang, seneng kagak hati kita? Lo bukan main. Kita punya utang 50 juta nih sama orang, tiba-tiba dibayarin sama orang, ditanggung, enak apa kagak? Wah, girang, ngancrit urusannya gitu ya Pak.
Ngancrit ngerti ngancrit orang sini. Nggak senang. Itu orang yang sholat subuh berjamaah fi dhimmatillah. Rizkinya ditanggung sama Allah. Makanya pagi-pagi kita ada ketan, alhamdulillah. Ntar ada plastiknya apa kagak ini? Buat bawa pulang. Oh banyak, mama. Ya alhamdulillah Pak. Ini kita kumpul kayak begini, Masya Allah. Ini kan Indonesia 80 tahun merdeka Pak. Katanya merdeka. Merdeka. Cuman Masya Allah ya Pak, macam-macam sekarang. Tanah nganggur selama 2 tahun diambil sama negara. Awas yang punya banyak tanah, jual-jualin sekarang buat pergi umroh. Ya ambil sama negara Pak. 3 bulan rekening gak bergerak, diem baik, dibekuin sama negara. Besok lama-lama bini 2 minggu nggak dipakai, diambil sama negara. Makanya macam-macam hari ini Pak, Masya Allah. Makanya benar, guru saya bilang banyakin istighfar. Mau lagi enak, mau lagi nggak enak, banyakin istighfar. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah akan ngampunin dosa kita. Amin. Di dalam kitab Tanqihul Qaul Pak dijelaskan bahwasanya kullu dawa'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wad dawa'u dzunub al istighfar. Dan obatnya dosa, penghapus dosa adalah istighfar. Makanya hari ini orang mungkin Masya Allah Pak, seakan-akan udah nggak takut sama Allah, maksiat di mana-mana, betul? Mau hujat sana sini, ya Allah, mengadu domba. Ini kalau bukan karena kita ada pengajian kayak begini Pak, Indonesia dari kemarin kali Pak udah perang. Ini kalau bukan karena kita kumpul, ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada Muharraman, mungkin kita udah terpecah belah Pak. Sekarang aja juga kita sering kumpul gini, ada yang mau misah dari Indonesia, betul? Allah, Papua, begini baik dia. Makanya ini kita kumpul kayak begini untuk memperkuat tali silaturahmi. Jangan mudah kita terpecah belah, Masya Allah. Makanya kita disuruh istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar malam yughargir. Beristighfarlah kalian sebelum nyawa kita ada di tenggorokan kita. Dan gak cuma itu, istighfar mendatangkan rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang istighfar dijaga sama Allah Pak. Ada sebuah kisah. Nih sampai jam berapa kita ngaji? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Ada sebuah cerita. Ada orang baik. Ini suami yang taat, yang cinta sama istrinya. Dia nggak pernah nyelewengin duit sedikit juga. Nggak pernah selingkuh urusan duit sama bininya. Singkat cerita, ini dia berangkat karena emang tukang tukang kayu, tukang motong pohon di hutan. Kalau dulu kan masih ada tukang motong kayu Pak ya. Kalau sekarang udah nggak ada, orang tanahnya udah nggak ada, kerja di perumahan. Dipotong nih kayu, dia berangkat izin sama istrinya, mah ayah berangkat kerja, ya hati-hati. Berangkat dia ke tengah hutan. Singkat cerita, ini dia motong kayu. Kampak ini jatuh ke dalam jurang. Ini dia lagi nangis. Ya Allah, kampak malah atu-atunya. Ini saya punya kampak.
Jatuh ke dalam jurang, saya mau ngambil nggak berani, takut ada binatang buas. Akhirnya apa? Karena ini orang rajin istighfar, ini orang rajin, orang baik, Allah datangkan malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ditanya, kenapa Pak nangis aja? Itu kampak saya jatuh, saya mau ngambil nggak berani. Ya udah, saya bantu, saya ambilin kampaknya. Baik, siap, makasih Tuan. Diambilin dari belakang. Ini bukan Pak kampaknya, bukan. Ini kan kampak bagus Pak, gagangnya dari emas, kampaknya berupa emas. Bukan, ini bukan punya saya nggak mau ngambil kalau bukan hak saya. Ini bagus, saya kasih buat Bapak. Nggak mau, ini bukan kampak saya. Diambil lagi dari belakang. Ini kampak Bapak yang ada intan mutiaranya. Bukan, Masya Allah, ini mah kebagusan. Kampak saya gagangnya udah rusak, ada bujurnya di atas itu. Ini punya Bapak, silakan Bapak bawa. Enggak, bukan hak saya, bukan hak saya, bukan. Dia nggak mau. Diambil lagi dari belakang. Ini Pak kampak Bapak yang makai gagangnya dari batu mulia yang luar biasa. Enggak, bukan, saya nggak mau kalau bukan hak saya, kalau bukan kampak saya. Oh ya udah, diambilin. Ini kampak Bapak, betul kampak saya udah rusak, kayunya udah patah. Ya udah, kalau emang gitu, ini semua menjadi hak Bapak karena ini rizki dari Allah buat Bapak. Betul, girang pulang dia 4 dapat kampak dari emas, berlian, batu bagus, batu mulia sama kampak dia. Pulang dia. Cerita sama istrinya, mah, ayah pulang. Ayah bawa apa nih? Ayah bawa bentelan, katanya begitu. Nyampe rumah pasti lihat kampak banyak banget, yang dari emas, yang dari intan berlian, kemudian dari apa? Yang dari batu. Singkat cerita, ini istrinya kegirangan. Ya udah Pak, alhamdulillah ini kampak punya kita, bagus semua. Besok saya mau ikut di mana tempat ayah ngambil ini kampak, dapat dari kampak. Singkat cerita, hari kebesoknya ini karena istrinya penasaran saking girangnya, makanya istri mah Pak, kalau lagi sakit jangan dibawa ke dokter, bawa ke toko emas. Insya Allah tuh senang, ya guys, insya Allah tuh sembuh sakitnya. Ya Bu, Ibu kita pulang kerja Pak, itu kita bawa cuma setengah gram, padahal buat bini kita kasih dia girang gak Pak? Bukan main. Pokoknya kita nggak mau minum teh, gue dibikinin teh. Oh, ditawarin lagi tehnya, mau pakai susu apa kagak Bang? Ya Allah tuh bini. Kalau kita bawa pulang apa-apa ya Pak ya, apalagi yang dibawa emas, girangnya luar biasa. Singkat cerita, besok dia pengen ngikut. Ini dia ngikut Pak. Ayo ya, aku pengen ikut tempat ayah kerja, kemarin dapat kampak emas. Akhirnya dia ngikut. Berangkat dia ke hutan. Ternyata apa? Nyampe sono emang bininya genit. Bininya jatuh ke jurang. Jatuh di bininya ke jurang. Karena terkelan baik. Dia jatuh. Ini nangis lagi orang yang tadi. Ya Allah, kemarin kampak saya yang jatuh, sekarang bini saya yang jatuh ke jurang. Ya Allah, ini bagaimana cara nolonginnya? Ya Allah, nangis lagi dia. Akhirnya apa Pak? Ini akhirnya Allah nurunin lagi karena ada orang rajin istighfar, orang baik, ditolong sama Allah Pak. Malaikat itu tolongin lagi, si Fulan nangis lagi, no, bininya sekarang mah yang jatuh, kata Allah. Datang lagi, kenapa Pak kok nangis lagi? Bini saya jatuh ke dalam jurang, saya mau ngambil nggak bisa. Ya Allah, bagaimana caranya? Ya udah Pak, coba nih ya, saya tolongin lagi. Oke, ditolongin. Tolongin, bininya ini, yang ini bininya cantik luar biasa Pak, kayak Luna Maya. Wah, ilah ilallah. Ini si orang laki tadi ditanya, ini bininya bukan? Orang laki tadi pas urusan kampak mah dia berani jujur, bukan punya dia, itu yang dari emas. Pas giliran perempuan ditanya, ini bininya bukan? Dia bilang bukan. Cantik. Dia bilang iya, ya bukan.
Oh iya akhirnya tuh iya dia bilang iya. Tuh Pak, orang laki urusan perempuan mau berani bohong. Iya katanya bininya, bukan dia bilang iya. Padahal bininya masih tolong-tolong di bawah, tolong. Kata orang tadi, nah itu siapa? Itu bini saya. Akhirnya diangkat, ditolong ini bininya. Sama tuh orang baik tadi ditanya, ini bininya? Iya. Ayah ini siapa? Iya mah, tadi aku bilang ini bininya bukan. Iya, takutnya entar dikasih 4 kayak kampak. Katanya begitu. Jadi Pak, inti dari kisah pelajaran yang dapat kita ambil, orang yang rajin istighfar akan Allah tolong. Udah biarin orang mau ngomong apa juga, udah biarin orang mau lagu apa juga ya. Kita diadu-adu, Masya Allah. Ulama kita diadu-adu. Makanya kalau kita nggak rajin istighfar Pak, ya Allah, khawatir kita ke bawah. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang keluar dari dunia tanpa membawa iman, itu adalah orang yang jauh daripada ulama dan ahli fikih. Hati-hati Pak, ngeri kita diadu-adu. Ya Pak, mudah-mudahan jamaah suka mah kompak. Udah biarin pokoknya kita mah yang sepemahaman dengan kita, yang menjadi panutan kita, itulah dia yang akan menjadi guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat kita yang lagi kurang sehat, yang lagi pada sakit, biar pada disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap kompak, majlis suka, selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita biar pada sehat, ilmunya manfaat. Mudah-mudahan nanti kita wafat kelak akhir hayat kita dan kumpul di dalam surga bersama para guru-guru kita semua. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Naim Mukhtar, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Musholla Al-Falah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nurtani. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihi wa astagfiruhu na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yastadi'ani wa hurratan bi lisani yaqulu qawlan sadaqallahu al-azim. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Habib Hasim Darul Altab, dan yang kami hormati guru bersama Gaji Dadang Mukhtar Hadi, dan yang kami hormati Bapak Ustaz Abdul Rahim Ketua Subuh Suka, dan yang kami hormati Bunda Acara Ustaz Abdul Asyik Azhari, dan yang kami hormati Ustaz Syahrudin, dan yang kami hormati Ustaz Naim Mukhtar, dan yang kami hormati Ustaz Joko, dan juga yang kami hormati Ustaz Berdin, Ustaz Samsuri, para asatidz jamaah Subuh Suka sekalian kali baru yang dekat maupun yang jauh, yang kami kita sebutkan satu persatunya, namun kita berorang merasa hormat dan tajim saya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi dan siang hari ini
kita sama-sama masih berikan beberapa nikmat di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka sebuah gabungan suka di tempat kami di Musyawarah Al-Kalah yang kedua. Alhamdulillah kita sama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan yang semua juga yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan junjungan Nabi kita Muhammad SAW pada keluarga dan sahabatnya, dan kita pun sebagai pengikutnya dengan sama harapan serta khususnya dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah sekalian yang kami hormati, sini kami keluarga Musyawarah Al-Kalah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya yang sudah sampai ke Musyawarah Al-Kalah ini, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali tempat maupun yang arah kabarnya kami atas nama perwakilan daripada jamaah Musyawarah Al-Kalah kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga setelah nanti untuk doa jangan lupa kita adakan ada sarapan pagi ya bersama ya, nanti kita sama-sama sarapan pagi bersama ya. Mudah-mudahan semua ini yang disediakan mudah-mudahan kita berkah buat kita semua. Dan hal itu sampai yang saya sampaikan kurang lebihnya yang dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Ustaz Rautoni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan pengumuman dan beberapa maklumat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim atau Ustaz Cilok. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Saya langsung aja karena perlu tidak pada keroncongan ya, soalnya dekor dari jam 4 subuh di kemarin udah bebenah siap ya, dekor doang soalnya. Baik, untuk pengumuman dari saya, insyaallah untuk pelaksanaan subuh suka pada tanggal 23 Agustus 2025 atau tanggal 29 Safar, ini masih bulan ini nih, bukan bulan baik buat dosa-dosa penceramah, belum ada job ceramah ya, kalau 9 Safar ya, bulan dulu soalnya ya, itu tempat di Masjid Nurul Ilmi Perumahan PGRI. Mengisi materi kita, guru kita Kiai Ahmad Tadwinin Hamid LC, penceramah Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, karena kemarin beliau ada halangan, berarti besok harus ceramah lagi ya. Untuk sholawat ustur Ustaz Anwar, MC-nya Ustaz Arifin, insya Allah yaitu pada tanggal hari Sabtu tanggal 23 Agustus. Untuk saldo kas, insya Allah pelaksanaan milad kita yang harusnya terjadwal tanggal 9 karena ada sesuatu dan lain hal, kita mundurin di tanggal 22 November tahun 2025 ya, bertempat di Masjid Al-Muhajirin, tetap di Masjid Al-Muhajirin. Jadi jangan tukeran tempat di Masjid At-Taqwa. Jadi Majelis At-Taqwa maju tanggal 9-nya, Masjid Al-Muhajirin untuk miladnya yaitu di tanggal 22 November. Insyaallah penceramahnya yaitu Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani ya, berasal dari Kemayoran ya, aslinya Banten, tangga saya dari dekat saya Asnawi, cuman beliau adalah murid daripada Kiai Haji Syafi'i Azami. Beliau murid top dari Mualim Syafi'i Azami dari mulai kecilnya beliau ya. Nanti insyaallah beliau akan berikan tausiahnya pada para tuan guru. Intinya guru-guru kita biar pada hadir semuanya, pulang aman ya, guru-guru nyampe semua pulang aman gitu lah. Alhamdulillah atas maklumat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan dipimpin oleh Ustaz Nuruddin. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Nuruddin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'ani hamdan syukri. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Bi akhlaq sayyidina Muhammad wa tarzuqna sayyidina Muhammad wa tarzuqna hijaba bainana wa bain sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wallahi wal batin sirri wa alanin. اللهم اجرنا من كل ضلال واهدنا من كل مكر. اللهم اجرنا من كل ابتلاء واهدنا من كل ابتلاء. اللهم ارزقنا من الوجود غفرها، من الأذهان أسرها، من الأعمال أسلمها، من الأخلاق أطيبها، من الرزق أجزلها، من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. وفعل كذلك بوالدنا وأولادنا وأخواننا وأعمامنا وقرابتنا ومعلمين ولي المسلمين. اللهم يا عليم بذلك استر ضعفها بغير فكر بلا سؤال في الدين والدنيا والآخرة في عافية الكريم. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. Silakan yang sudah. Mana